Adisi 1,4 pada senyawa karbonil yang tidak jenuh alfa beta. Yang pertama adalah adisi 1,4 elektrofilik. Kita lihat dulu contohnya. Nah, ini apabila direaksikan dengan HCl misalnya, maka yang terjadi adalah bahwa dia akan menghasilkan karbokation yang lebih stabil. Dan biasanya ini sesuai dengan hukum Markov-Nikov. Maka H akan masuk pada H yang lebih banyak. Sehingga nanti akan membentuk untuk selanjutnya Cl-nya masuk pada karbokation ini. Sehingga dia akan membentuk ini kalau hanya berupa alkena. Nah, bagaimana kalau halnya adanya suatu aldehid ataupun keton yang tidak jenuh? Dalam hal ini adalah tidak jenuh dalam posisi alfa beta. Kita perlihatkan saja dengan contohnya. Dimana kalau kita perhatikan di sini, ini yang dimaksud dengan senyawa karbonil yang tidak jenuh dalam posisi alfa beta. Jadi kalau ini karbonilnya, ini adalah posisi alfa, ini adalah posisi beta. Dan kalau kita perhatikan di sini bahwa ikatan rangkapnya itu berkonjugasi dengan ikatan rangkap karbonil. Kalau sebelumnya pada alkena seperti ini, maka dia bersifat non-polar. Namun, apabila dia berkonjugasi seperti ini dengan senyawa karbonil, maka ini bukan lagi bersifat non-polar, maka ini nanti bersifat polar. Sekarang kita akan jelaskan kenapa ini dikatakan bersifat polar. Ini bisa di sini terjadi perpindahan, hasilnya nanti adalah tentunya O-nya menjadi negatif, maka C-nya akan menjadi positif. Nah, selanjutnya terjadi pergeseran seperti ini. Apa akibatnya? Apa yang terbentuk? Tentunya kalau kita lihat sekarang, yang terbentuk itu adalah ini adalah CH2, ini menjadi berikatan rangkap, ini negatif O-nya, ini masih ada. Dan kalau kita perhatikan, ini tentu akan bermuatan positif. Sebenarnya ini juga kita bisa hitung muatannya. Karbonnya, elektron valensinya adalah 4, kurangi ikatannya adalah 3, tambah bebasnya 0. Sehingga ini adalah plus 1. Demikian juga kalau yang ini, elektron valensinya adalah 4, kurangi ikatannya adalah 3, tambah bebasnya 0, positif 1. Apa yang kita lihat sekarang? Bahwa karbon pada posisi ini, posisi beta dalam hal ini, dia bermuatan positif. Dengan demikian, kita tandai alfa beta. Karbon betanya akan lebih bersifat positif. Tentu ini akan bersifat negatif. Karbon dari karbonil juga tentu akan bersifat lebih positif. Karena dia memang terikat pada O. Inilah yang membedakan antara ikatan karbon-karbon yang terdapat pada alkena
dan ikatan karbon-karbon yang berkonjugasi dengan karbonil. Seperti yang kita jelaskan di sini, bahwa ini akan bersifat molar. Dan ini pun juga kalau kita perhatikan lebih parsial positif. Karena CC dalam suatu senyawa karbonil yang alfa beta tidak jenuh itu terpolarisasi seperti yang kita lihat tadi, ini akan lebih positif, ini menjadi negatif. Tentu berbeda dengan pada alken. Maka nanti adisi elektrofiliknya pun akan berbeda dengan CC. Tambahkan alkena CC yang tidak polar ataupun terpencil. Kita lihat contoh. Seperti ini, maka nantinya karena ini akan lebih parsial positif, tentu di sini akan masuknya yang negatif. Sehingga nanti Cl akan masuk di ujung. Sehingga dengan demikian, nanti yang terbentuk itu adalah tentu akan berbeda kalau coba kita bandingkan dengan senyawa berikut. Dimana kalau yang di sini H-nya justru masuk pada H yang lebih banyak. Seperti ini. Sedangkan Cl-nya masuknya ke sini. Jelas ini sesuatu yang berbeda. Dimana kalau di sini kalau kita perhatikan Cl tepatnya di sini, ya, berarti di sini Cl-nya akan masuk. Justru Cl-nya masuk pada H yang banyak. Sementara kalau yang ini Cl-nya masuk pada H yang sedikit. Jadi ini perbedaan antara sebuah alkena di sini ataupun alkenanya yang terisolasi nanti dengan sebuah alkena yang berkonjugasi dengan karbonil. Kita lihat juga contoh yang lainnya. Misalnya direaksikan dengan air. Nah, kalau seperti ini, maka O-nya itu akan masuk pada yang lebih positif seperti ini. Sehingga hasilnya nanti adalah tentu, nah, di sini OH-nya. Yang lain tinggal ngikutin. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya karena alasan itu tadi. Karena posisi ini dalam posisi beta. Dan dia positif. Ini juga sama, alfa, beta. Ini juga sama, alfa, beta. Bagaimana mekanismenya? Berikut kita akan jelaskan. Zat antara yang terprotonkan itu akan disabilkan oleh resonansi. Dalam hal ini nantinya karbon beta itu akan mengemban muatan positif. Karena itulah maka dia akan dapat diserang oleh sebuah nukleofil. Jadi kita tulis dulu, dia mengalami protonasi. Untuk hasilnya adalah
Selanjutnya ini mengalami resonansi. Terjadi perpindahan elektron, sehingga hasilnya nanti adalah tentu muatannya tidak ada lagi, tetapi karbonnya bermuatan positif. Untuk selanjutnya, terjadi pergeseran di sini, sehingga menghasilkan kita tulis di sini saja, berarti CH2 perangkapnya tidak ada lagi, sudah pindah ke sampingnya. Ke sini perangkapnya. Dan ini tentu karbonnya bermuatan positif. Bisa kita buktikan dengan muatan formalnya. Elektron valensinya adalah 4 dikurangi dengan ikatan adalah 3 dan bebasnya adalah 0. Positif 1. Jadi dalam hal ini proses protonasi nanti distabilkan oleh resonansinya. Selanjutnya serangan oleh nukleofil. Kita tulis ini dulu. Pindahin. CH2 ini positif. CH seperti ini. Ini yang kita reaksikan dengan nukleofil, Cl- dalam hal ini. Tentunya yang namanya Cl- atau sebuah nukleofil, dia akan mencari tempat yang positif. Dalam hal ini tentu karbon ujung. Sehingga hasilnya tentulah adalah ini CH2, Cl-nya sudah terikat, kemudian kita tinggal tulis yang lainnya. Kalau kita perhatikan, ini adalah merupakan sebuah enol, di mana nanti sebuah enol itu mengalami tautomeri menjadi aldehid ataupun keton. Sehingga dengan demikian maka dihasilkan senyawa, dia membentuk resonansi di sini, sebuah enol berubah menjadi aldehid dalam hal ini. Kalau untuk yang lainnya tinggal dilengkapi. Untuk ini adalah CH2. Dengan demikian, maka ini tentu adalah sebuah aldehid. Tadi kita sampaikan bahwa ini adalah sebuah enol. Enol itu bisa mengalami isomerisasi menjadi aldehid. Perhatikan di sini bahwa inilah yang disebut dengan adisi 1,4. Jadi 1,4 itu posisinya di sini. Adisi 1,4. Mungkin hitungannya adalah di sini 1, 2, 3, 4. H-nya masuk di sini, Cl-nya masuk pada sisi yang lain. Kira-kira seperti itu. Biasanya tipe yang ini juga tentunya mirip dengan reaksi sebuah alkena yang terkonjugasi. Seperti ini. Perlu menjadi pertanyaan juga. Kalau kita lihat sini, kan tadi kemungkinannya di sini yang positif, di sini juga positif. Ini kan. Kenapa tidak terjadi
reaksinya itu di sini atau di karbonilnya. Nah, ternyata kalau reaksi ini berlangsung seperti ini, maka yang terjadi adalah dihasilkan produk yang tidak stabil. Sehingga nanti akan balik pada bereaksi kembali. Kita lihat di sini. Nah, ini Cl-nya sudah terikat. Seperti yang kita sampaikan bahwa ini tidak stabil. Karena dia tidak stabil produknya, maka ini akan balik lagi. Cl-nya akan kembali lepas. Sehingga apa yang kita dapatkan? Dia akan kembali pada reaksi awal. Itulah uraian mengenai adisi 1,4 elektrofilik. Adisi 1,4 nukleofilik. Sebuah alkena itu tidak akan diserang oleh sebuah nukleofil, kecuali jika sebelumnya sudah diserang oleh sebuah elektrofil. Tentu ini akan berbeda dibandingkan dengan sebuah alkena yang tentu ini akan berbeda dengan sebuah alkena yang berkonjugasi dengan gugus karbonil. Maka nukleofil ini bisa menyerang alkena. Karena memang di sini alkenanya sudah terpolarisasi. Kita lihat dengan contoh. Di sini sebuah nukleofil Cn- dalam hal ini itu akan bisa melakukan penyerangan terhadap karbonil. Kita anggap aja ini nanti hasilnya adalah 1. Di samping itu juga Cn- juga akan mampu untuk menyerang alkenanya. Ini adalah 2. Apa hasilnya? Hasilnya adalah kalau Cn- bereaksi dengan sebuah karbonil, hasilnya adalah cyanohidrin. Ini adalah hasil yang pertama. Sedangkan yang kedua, Cn- bereaksi dengan alkenanya. Hasilnya adalah ini adalah yang kedua. Kita perhatikan di sini bahwa jika Cn- bereaksi dengan karbonil, berarti gugus alkenanya dipertahankan. Sebaliknya, ketika dia bereaksi dengan alkena, gugus ketonnya dipertahankan. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, serangan Cn- pada karbonil.
Selanjutnya direaksikan dengan HCN sehingga hasilnya nanti adalah nah, ini tadi reaksi yang pertama. Sekali lagi kita simpulkan bahwa jika bereaksi dengan karbonil, maka hasilnya adalah cyanohidrin dan gugus alkenanya dipertahankan. Yang kedua adalah CN-nya bereaksi dengan karbon beta. Karena kalau kita tandai, ini adalah alfa, ini adalah beta. Alfa, beta. Berarti nanti di sini. Hasilnya adalah dan ini kita bisa menghitung muatan formalnya, di mana untuk C ini, C itu elektron valensinya adalah 4 dikurangi dengan yang ikatan 1, 2, 3 dan elektron bebasnya 2, sehingga ini adalah min 1. Ini sebenarnya adalah bermuatan negatif. Selanjutnya elektron ini pindah, sehingga nanti akan terbentuk itu adalah ini akan menjadi ikatan lengkap O min nah, selanjutnya ini dengan HCN. Hasilnya adalah hasilnya kita tulis di sini. Nah, kita perhatikan di sini, ini adalah bentuk N0. Di mana bentuk N0 itu bisa mengalami isomeri melalui tautomeri, sehingga dia akan bentuk keton dalam hal ini. Dengan demikian, ini adalah sebenarnya adalah yang kedua. Kalau kita perhatikan di sini, karena dia bereaksi melalui alkenanya, sehingga gugus karbonilnya tetap. Tentunya kalau ada dua kemungkinan terjadinya reaksi pada alkena ataupun pada gugus karbonilnya, maka yang ikut berperan di situ adalah berupa rintangan steriknya. Kalau untuk senyawa yang ini, tentunya kita perhatikan gugus alkenanya seperti ini adalah gugus aldehidnya. Sehingga nukleofil lebih cenderung melakukan penyerangan pada aldehidnya. Tetapi pada contoh yang kedua, ini gugus keton dan ini lebih terintangi dibandingkan gugus alkenanya. Maka dalam hal ini reaksinya cenderung terjadi pada alkena. Sementara untuk nukleofil yang bersifat basa sangat kuat seperti pada LMGE ataupun juga LH4, ini lebih menyukai
menyerangnya pada gugus karbonil. Sedangkan basa yang lebih lemah seperti CN- biasanya dia akan lebih suka melakukan penyerangan pada gugus alkenanya. Ataupun juga sebuah amine misalnya. Di sini kita bisa lihat ini menggunakan basa kuat atau basa sangat kuat, di mana dia akan melakukan penyerangan pada gugus karbonil. Berarti pada karbonil, berarti dia akan melakukan penyerangan pada posisi 1, 2. Tentunya kalau untuk yang ini, posisi sini dan ini. Kalau yang ini nanti, ini. Sehingga nanti hasilnya adalah tentunya ini akan menghasilkan senyawa alkohol. Ini rendemennya sampai 98%. Sementara untuk yang di bawah tentunya juga akan menghasilkan alkohol, ya. CH3-nya masuk sini, ini akan menjadi gugus alkohol. Sehingga hasilnya nanti adalah dan rendemennya adalah 72%. Jadi kesimpulannya adalah jika kita menggunakan basa yang sangat kuat, RMG ataupun LiAlH4, maka yang diserang itu adalah gugus karbonil. Dan ini berarti penyerangan pada 1, 2. Sedangkan kalau menggunakan CN- atau menggunakan turunan dari amina, maka dia akan bereaksi pada ikatan alkenanya. Atau ini ditandai sebagai 1, 4. Sehingga dengan demikian, maka hasilnya nanti adalah tandai alkena seperti di sini. Ini. Tentunya hasilnya ini rendemennya 70%. Sedangkan untuk reaksi yang kedua, hasilnya tentu adalah dan ini rendemennya adalah 96%. Jadi kesimpulannya adalah pada sebuah alkena yang berkonjugasi dengan sebuah gugus karbonil, maka nukleofil ikut berperan. Dimana kalau kita menggunakan regensia Grignard ataupun LiAlH4, maka yang diserang adalah berupa karbonilnya. Sedangkan kalau itu menggunakan basa yang lemah seperti CN- dan juga turunan dari amina, maka yang diserang adalah ikatan CC-nya. Untuk tugas, ramalkan produk organik utama dari masing-masing reaksi berikut dengan 2 sikloheksenon. Yang pertama, CH3MgI disusul dengan hidrolisis dalam susunan asam. Yang kedua, 1 ekivalen H2
dengan katalis Ni pada suhu 25 derajat Celcius. Yang ketiga, NaBH4 disusul dengan hidrolisis dalam susunan asam. Kemudian yang keempat dengan CH3NH2. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah apakah dia akan bereaksi dengan gugus karbonilnya ataukah dia akan bereaksi pada gugus alkenanya. Demikianlah yang bisa disampaikan untuk materi aldehid dan keton secara keseluruhan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.